Sebagai negara agraris, sektor pertanian berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tujuan utama aktivitas-aktivitas pertanian saat ini masih berfokus kepada optimalisasi produktivitas hasil panen. Di sisi lain, biomasa atau limbah pertanian masih belum mendapatkan perhatian dan pengelolaan dengan serius dan baik. Jika dibiarkan, hal ini akan mengarah kepada pencemaran lingkungan. Salah satu komoditas pertanian unggulan Indonesia adalah durian. Sebagai negara kedua produsen durian terbesar di dunia, sebanyak 1,35 juta ton durian per tahunnya dihasilkan di Indonesia. Akan tetapi, hanya 20-30% saja dari komposisi buah durian yang dapat dikonsumsi, yaitu daging buahnya. Sementara 60-75% kulit durian yang merupakan komposisi terbesar hanya dibuang saja. Padahal, limbah kulit durian sebagai biomasa dapat berpotensi untuk dimanfaatkan. Kulit durian diketahui mengandung kandungan selulosa yang cukup tinggi sebesar 50-60% dan kandungan pektin sebesar 1%. Kandungan yang dimiliki oleh limbah kulit durian ini ataupun biomasa dari limbah pertanian lainnya dapat dimanfaatkan menjadi biopolimer. Biopolimer atau polimer alamiah adalah material polimer yang terbentuk atau berasal dari bahan alami maupun akumulasi dari aktivitas mikroorganisme. Material ini mampu mengalami biodegradasi dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan plastik konvensional. Biopolimer dapat terbentuk dengan adanya proses polimerisasi bahan-bahan baku alam hingga membentuk polimer. Di bidang teknik pertanian, biopolimer dapat berasal dari berbagai jenis biomasa limbah pertanian, di mana dapat dilakukan proses ekstraksi, reaksi, maupun proses mikrobiologi. Berikut adalah klasifikasi biopolimer yang dapat berasal dari renewable natural source maupun drop-in bioplastik. Di sini, biopolimer yang berasal dari renewable natural source sebagian besar berasal dari agropolimer, yaitu turunan dari biomasa maupun biosintesis dari mikroorganisme. Biomasa dapat terdiri dari protein, lemak, polisakarida, selulosa, pati, kitosan, hingga pektin. Berikut adalah biopolimer yang dihasilkan dari limbah kulit durian. Biopolimer ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, dia mudah terdegradasi secara biologis dan lebih cepat. Yang kedua, dia merupakan pemanfaatan dari limbah kulit durian. Dan yang ketiga, pastinya menjadi alternatif solusi untuk permasalahan pencemaran sampah plastik di lingkungan. Adapun proses yang dilakukan untuk membuat biopolimer terdiri dari ekstraksi, formulasi dan pencampuran bahan, kemudian pencetakan, pengeringan, dan pengujian dari material biopolimer. Berikut adalah bubuk pektin yang didapatkan dari hasil ekstraksi limbah kulit durian. Beberapa bahan yang dibutuhkan untuk formulasi biopolimer terdiri dari bubuk pektin sebagai hasil ekstraksi dari biomasa limbah kulit durian, etilen glikol, gliserol, kitosan, dan asam asetat. Bahan-bahan tersebut diformulasikan dan diaduk dengan bantuan hot plate magnetic stirrer hingga homogen. Hasil formulasi kemudian dicetak pada cawan Petri. Untuk cetakan, bentuk maupun luasan dapat disesuaikan dengan tujuan pencetakan biopolimer. Pada kali ini, pembentukan biopolimer bertujuan untuk membentuk film atau lapisan tipis yang dapat digunakan sebagai alternatif mengganti plastik pengemas. Setelah pengeringan selama 24 jam, lapisan biopolimer telah berhasil terbentuk dan telah selesai dibuat. Selanjutnya, biopolimer dapat diuji karakteristiknya, meliputi ketebalan, transparansi, kuat tarik, elastisitas, modulus Young, dan lain sebagainya.
Salah satu karakteristik penting suatu biopolimer adalah kuat tarik. Nilai kuat tarik hasil pengujian ini kemudian dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia nomor 7188/7/2016 tentang kriteria ekolabel bagian 7, kategori produk tas belanja plastik dan bioplastik mudah terurai. Demikian tahapan-tahapan dalam proses pembuatan biopolimer. Masih banyak lagi biomasa limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan menjadi biopolimer. Kamu, mahasiswa teknik pertanian, apakah tertarik dalam pengembangan biopolimer? Jika iya, mari kita pelajari bersama dalam mata kuliah teknik proses biomaterial. Sampai jumpa!